Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bermajelis melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala, dan kita sekarang ada di halaman yang ke-35. Di halaman yang ke-35 ini penulis yakni Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah athar dari Hasan Al-Basri. Penulis mengatakan rahimahullah, wa haddatsana Abu Bakr wa haddatsana Abu Bakrin aidan qala sana Al-Hasan ibn Muhammad bin Sabbah Az-Za'farani qala sana Abdul Wahhab bin Atha qala sami'tu Aba Ubaidata An-Naji yaqul innahu sami'a Al-Hasan yaqul ilzamu kitaballah wa tatabba'u ma fihi minal amsal. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ilzamu kitaballah, komitmenlah berpegang teguh bersama Al-Quran. Wa tatabba'u ma fihi minal amsal, dan ikutilah atau cermati isi kandungannya, apa-apa yang ada di dalamnya berupa minal amsali, perumpamaan-perumpamaan. Wa kunu fihi min ahlil basar, di halaman berikutnya ya. Dan jadilah kalian pada hal tersebut orang-orang yang memiliki pandangan mendalam. Baik. Jadi ada 3 nasihat dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, agar komitmen bersama Al-Quran. Yang kedua, agar mengikuti atau mengamati, mencermati perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalamnya. Dan yang ketiga, agar memiliki pandangan yang dalam terhadap isi kandungan makna Al-Quran. Baik, yang dimaksud dengan ilzamu kitaballah, ilzamu kitaballahi azza wa jal, ay ilzamuhu tadabburan wa ta'ammulan, komitmenlah baik dari sisi tadabbur maupun ta'ammul. Tadabbur dan ta'amul memiliki kemiripan ya, merenungkan makna-maknanya. Wa mujahadatan lin nafsi, dan bersungguh-sungguh terhadap diri ya, ala fahmihi wal amali bihi,
untuk memahaminya dan mengamalkannya. Ini komplit ya. Makna ilzamu atau komitmen terhadap Al-Quran itu meliputi semua jenis atau macam dari interaksi bersama Al-Quran. Karena sering kita sampaikan ya, interaksi bersama Al-Quran bukan sekedar membaca bagian darinya. Nah, di sini dibawakan 3 ya. Tadabbur, faham, memahami, dan mengamalkan. Dimulai dari membacanya. Ini juga harus terus-menerus kita upayakan. Setelah membaca, berusaha memahami, karena tadabbur tidak akan bisa tanpa faham. Setelah dipahami, ditadaburi, kemudian diamalkan. Jika ingin ditambah, ada 2 lagi, yaitu dijadikan sebagai obat dan berhukum dengannya. Jadi para ulama menyebutkan 6 ya, interaksi dengan Al-Quran, mulai membaca, memahami, menadaburi, mengamalkan, kemudian istishfa, menjadikannya sebagai obat, kemudian menjadikannya sebagai hukum atau berhukum dengan Al-Quran. Juga di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan penekanan agar mujahadah. Karena seorang itu sulit atau enggak akan bisa komitmen dengan Al-Quran tanpa mujahadah, tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan jauh-jauh ya terhadap memahami, mengamalkan atau tadabbur. Seorang itu komitmen bersama Al-Quran dalam hal membaca saja, nah ini perlu mujahadah. Kita bisa introspeksi diri kita ya. Dalam sehari itu berapa ayat yang kita baca. Kalau kita tidak memaksakan diri, nah itu nggak akan bisa. Maka di sini penting dalam membersamai Al-Quran untuk mujahadah, sungguh-sungguh melawan diri kita. Baik, itu nasihat yang pertama ya, agar kita komitmen bersama Al-Quran, baik dalam tadabbur, memahami, dan mengamalkan. Juga paling minimal dalam membacanya. Kemudian kata beliau, ikuti atau cermati, amati perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini masuk ke dalam makna memahami dan tadabbur ya. Mencermati perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran masuk ke dalam makna dari
memahami atau menadaburi. Penjelasannya, wadzalika li'anna Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala doroba fihi min anwa'il amsalil kasiri, menjadikan di dalam Al-Quran macam-macam perumpamaan yang banyak, beraneka ragam perumpamaan yang banyak. Wa a'zamuha fi bayani tauhidi, yang paling agungnya, perumpamaan yang paling besar di dalam Al-Quran itu adalah perumpamaan dalam penjelasan tentang tauhid, yang menjelaskan tentang tauhid. Contoh ya, ini contoh amsal atau tamsil. Misalnya yang bersedekah, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan seperti orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh, tujuh ranting, kemudian padanya berbuah 100, yaitu 700. Kemudian contoh yang lain, Allah sebutkan orang yang infak dan sedekahnya dibatalkan oleh menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain, seperti tanah misalkan di atas batu licin, kemudian tersiram air hujan, hilang. Dan contoh-contoh yang lain Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari sekian banyak contoh tersebut, yang paling besarnya tentang tauhid. Di sini disebutkan wa fil Quran amsalun kasiratun jiddan. Di dalam Al-Quran itu banyak contoh-contoh, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, khususnya dalam penjelasan tauhid, yang mana tauhid itu merupakan alladzi huwa a'zamu maqsad wa ajallu matlab, yang tauhid itu maksud paling besar dan tuntutan paling agung. Jadi dari sekian banyak contoh yang Allah berikan, yang Allah jadikan di dalam Al-Quran, yang paling besar dan yang paling mulia, paling agung adalah tentang tauhid. Kama da'a azza wa jal ibadahu fi kitabihi ila husnit ta'ammul fi hadhil amsal wa husnil istima', sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya di dalam kitabnya untuk merenungkan dengan baik dalam perumpamaan ini, dan wa husnil istima', menyimak dengan baik. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun, telah dijadikan contoh, fastami'u lah, maka perhatikanlah, dengarkanlah. Nanti ada ya tujuan dari kenapa di Al-Quran ada perumpamaan-perumpamaan,
agar sesuatu yang maknawi yang tidak terindra menjadi terasa. Seperti keimanan. Keimanan kan sesuatu maknawi yang tidak terlihat, tidak terasa. Nanti Allah gambarkan. Nah, akan kita lihat ayat tentang keimanan atau tentang tauhid di dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Bahkan ayat ini sampai beberapa ayat di depannya menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-24. Alam tara, tidaklah kamu perhatikan kaifa daraballahu, bagaimana Allah menjadikan masalah perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik di sini adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid maksudnya. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang tauhid. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Disebutkan yang dimaksud pohon di sini pohon kurma. Nanti ada hadisnya. Asluha sabit, akarnya kokoh. Wa far'uha, dan cabangnya fis sama, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, dia mendatangkan buahnya, memberikan buahnya kullahinin, setiap waktu, biidni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Baik. Tadi ada penjelasan ringan ya, atau penjelasan singkat. Akarnya kuat. Yang dimaksud adalah dalam bentuk ilmu dan keyakinan. Jadi akarnya kuat seperti ilmu dan keyakinan dalam diri seseorang. Kemudian cabangnya menjulang ke langit, yaitu amal solih, perkataan yang baik, juga akhlak-akhlak yang mulia. Lalu dia memberikan buahnya setiap waktu, maksudnya memberikan manfaat bagi orang lain. Itu seorang mukmin. Iman dan ilmunya dalam hati tertancap kuat, kemudian terlihat. Kalau akar kan nggak kelihatan, tapi kalau cabang menjulang. Nah, cabang itu buah dari ilmu dan iman, yaitu apa? Perkataan, amal solih, akhlak. Ini seorang muslim. Lalu dari hasil kekokohan akar, kemudian cabangnya yang menjulang itu setiap saat berbuah, yakni memberi manfaat. Wa yadribullahul amsal, dan Allah telah menjadikan perumpamaan linnasi, bagi manusia, la'allahum, supaya mereka yatadzakkarun, ingat.
ingat kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ini bagus sekali ya. Jadi seorang mukmin itu memiliki iman dan ilmu yang kuat dalam hatinya. Lalu bekas atau asar dari ilmu tersebut, dari iman tersebut nampak di perkataan dan perbuatannya. Dan bukti nyatanya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini yang hendaknya kita upayakan ya. Bagaimana kita mengokohkan ilmu dan iman dalam hati. Bukan sekedar wawasan. Juga bagaimana cabangnya supaya menjulang ke atas, yakni kita perbaiki perilaku kita berdasarkan ilmu yang kita peroleh, dan kita juga berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Ini salah satu contoh ya. Wa nadhairu dzalika fil Qur'an minal amsali katsiratun jiddan. Dan yang seperti ini, contoh seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Yang seperti ini banyak sekali. Makanya kalau kita melangkah ke proses memahami dan tadabbur, akan sampai ke permisalan-permisalan yang ada ya. Akan sampai ke permisalan-permisalan yang ada. Wa qala jalla wa ala, Allah subhanahu jalla wa ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan, nadribuha, kami jadikan, linnas, bagi manusia, wa ma ya'qiluha, dan tidak ada yang memahaminya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, di sini keutamaan orang yang berilmu daripada selainnya. Orang yang berilmu tentang Al-Quran, dia akan mampu memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah jadikan. Adapun orang yang tidak berilmu, ketika lewat perumpamaan, jangankan lewat perumpamaan ya, lewat ayat yang jelas, misalkan perintah sholat, perintah saum, zakat dan sebagainya, kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak akan memikirkan. Dan dari sini juga bisa kita ambil faidah, yang dimaksud ilmu adalah yang utama ilmu tentang atau faham tentang Al-Quran. Sebagaimana perkataan banyak para ulama, ketika disebutkan ilmu, maka yang dimaksud adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang bisa sampai ke paham tentang permisalan adalah orang-orang yang berilmu. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wanzur ila tamsilil iman, perhatikan perumpamaan iman, wa halihi fi qalbil mu'min, dan keadaannya di dalam hati orang yang beriman. Allah sebutkan bin nakhlah, Allah umpamakan dengan pohon kurma. Kurma itu berbuah setiap saat.
Dibawakan ayat yang di atas. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah tadi kalimat tauhid, iman, ya. Ini tentang iman atau tauhid atau ilmu. Seperti pohon yang bagus, ini pohon kurma. Pohon kurma ini pohon yang bagus. Akarnya kokoh. Ini ilmu dan iman tadi disebutkan. Ilmu dan iman. Wa faruha fis sama, cabangnya menjulang. Nah, ini berupa akhlak. Akhlak yang baik. Dan seterusnya tadi disebutkan setiap saat berbuah, yakni memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fa idza aradta an ta'rifal iman, jika engkau ingin mengetahui tentang iman, warusukhu aslihi, dan kokoh akarnya, fi qalbil mu'min, di dalam hati orang beriman, wamtidada far'ihi, kemudian panjang atau menjulang cabangnya, wa tanawwu'a samaratihi, beragam buahnya, wa tafarru'a furu'ihi, dan bercabang-cabangnya, fandur ilan nakhlah, perhatikanlah pohon kurma, yang mana allati ja'alahallahu subhanahu wa ta'ala masalan lil mu'min, Allah menjadikannya sebagai perumpamaan seorang mukmin. Pernah lihat pohon kurma, ya? Gimana kokohnya? Kokoh sekali pohon kurma. Tidak terlalu besar, tapi kokoh gitu. Dibawakan hadis tentang hal tersebut yang menguatkan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Pak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, baina nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul, ya, duduk, idza utiya, tiba-tiba didatangkan, maksudnya ada yang membawa, bijummari nakhlah. Jadi sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada orang yang membawa banyak kurma, ya. Jumar itu inti kurma, ya, atau banyak kurma, ya. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, ya, bukan kurma, pohon kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajar, bahwasanya di antara pohon, lima barakatuhu kabarakatil muslim, karena berkahnya seperti keberkahan seorang muslim. Maksudnya Nabi bertanya kepada para sahabat, ada pohon seperti
karena dia berkah, maka keberkahannya itu seperti seorang muslim. Nabi ingin menjelaskan, ya. Nanti di hadis yang kedua Nabi bertanya. Kalau di sini Nabi menjelaskan. Ini Ibnu Umar saat itu sedang masih usia kecil. Jadi Nabi berkata, ada pohon karena berkah, ya, dia diibaratkan seperti seorang muslim. Kata Ibnu Umar, fadhanantu annahu ya'ni nakhlah. Aku menyangka itu pasti kurma, pohon kurma. Ini kata Ibnu Umar. Fa'aradtu an aqul hiya nakhlah ya Rasulullah. Aku ingin awalnya berkata itu adalah kurma ya Rasulullah. Jadi Ibnu Umar awalnya mau menjawab, wah itu pasti pohon kurma ya Rasulullah. Tapi kata beliau, sumal tafattu, kemudian aku lihat kiri kanan, faida ana asyiru asyarah, ternyata aku masih anak usia belasan, masih kecil. Ana ahdatsuhum wasakattu, aku yang paling muda di antara mereka, maka aku pun diam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Pohon tersebut adalah pohon kurma. Ternyata sangkaan Ibnu Umar benar, ya. Tapi Ibnu Umar tidak sempat mengatakannya. Ini dibawakan oleh para ulama di dalam bab adab. Dibawakan dalam bab adab tentang seseorang itu ketika ingin berbicara tentang sesuatu, maka lihat dulu sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya ada orang-orang yang dipandang lebih mulia, lebih berilmu, dan kita paling muda, junior, maka jangan mendahului mereka, kecuali diizinkan. Nanti kisah ini ada terusannya, ya. Ibnu Umar ini berkata kepada Umar, tadi saya mau jawab itu, kenapa katanya nggak jawab itu? Kalau dijawab nanti dapat keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wafi riwayatin, dan dalam satu riwayat ini, dalam riwayat yang lain Nabi nanya, akhbiruni bisyajaratin tushbihu aw karrojulil muslim. Kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku suatu pohon yang menyerupai atau seperti seorang muslim. La yatahatu warokuha, yang tidak berjatuhan daunnya. Wala, tidak ini, tu'ti ukulaha kullahinin, bisa memberikan buahnya setiap saat. Qala Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah, maka terbentik dalam hatiku, wah ini pohon kurma. Wa ra'aitu Abu Bakrin, lihat nih. Aku lihat Abu Bakar wa Umar la yatakallamani, beliau berdua tidak berbicara. Ibnu Umar masih kecil. Fakarihtu an atakallam, maka aku enggak mau untuk berbicara. Falamma lam yaqulu syai'an, maka ketika mereka tidak ada yang berkata sedikit pun, satu orang pun juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Ini adab dari Ibnu Umar, ya. Beliau dalam hatinya terbentik, tapi pas lihat Abu Bakar diam, Umar diam. Biasanya para sahabat kalaupun tahu atau lebih banyak mengucapkan Allahu a'lam, atau kadang menjawab. Seperti ketika Nabi SAW bertanya, tahukah kalian siapa muflis, orang yang bangkrut? Sahabat menjawab,
Yang bangkrut itu yang habis modalnya, dinar dirhamnya habis. Kemudian kata Nabi, yang bangkrut sesungguhnya orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala dari amalan soleh tapi habis karena pernah zalim, pernah ini, pernah itu. Dan ketika amalannya habis, orang masih nuntut datang, maka keburukan dari orang yang nuntut dipindahkan kepada dia, maka dia jadi orang yang bangkrut. Baik. Dan ini bagus. Metodologi dalam belajar itu tanya jawab. Guru tuh nanya ke murid, guru udah tahu jawabannya, tapi ingin supaya murid itu jadi perhatian. Tahu nggak ini? Gitu. Baik. Fahatha rahimahullah huna, maka penulis atau Hasan al-Basri memotivasi, mendorong di sini ala ta'ammuli amsalil Quran, untuk memikirkan perumpamaan-perumpamaan Al-Quran, lima fi ta'ammuliha min faidatin azimah, karena di dalam memikirkannya terdapat faidah yang besar, wasamaratin kabirah, buah yang besar, lianna min sya'nil masal, karena keadaan contoh atau permisalan adalah an yaj'alal umurul ma'nawiyah bimasabatil umuril hissiyah al musyahadah, menjadikan perkara yang maknawi, yang tidak nampak, tidak terasa, bimasabatil umuril hissiyah al musyahadah, menjadi seperti perkara yang terasa dan tersaksikan. Fayaj'aluhu kalwaqi alladhi tarah, maka Allah menjadikannya seperti sesuatu yang nampak, yang engkau melihatnya, seperti kenyataan gitu. Waqad jama'a al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullah amsal al-Qur'ani fi kitabihi I'lamul Muwaqqi'in, dan telah menghimpun al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullah terhadap amsal Quran dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, dan disyarah dengan syarah yang bermanfaat, yang bagus. Maksudnya kalau kita ingin memperdalam, ingin mengetahui lebih dalam tentang amsal Quran, maka baca di kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Terakhir kata Hasan al-Basri, jadilah engkau memiliki orang yang memiliki pandangan mendalam terhadap makna Al-Quran. Wa kunu ay fil Quran, di dalam Al-Quran, wa fi tilawatikum lahu, dan di dalam bacaan kalian. Nah ini, min ahlil basar ay alladzina yastabsirun, orang yang memiliki pandangan, menggunakan pandangannya, pikirannya. Wahum man lahum basirah wa fahmun wa aqlun li kalamillah, yaitu orang yang memiliki pandangan, pemahaman dan akal memikirkan terhadap kalamullah. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, yang kita, lisan kita membaca lafaz, hati dan pikiran kita memikirkan makna. Bukan berarti bacanya juga sembarangan ya. Maksudnya, kalaulah di awal kita belajar ketika membaca Al-Quran itu yang jadi fokus utama kita tajwidnya, maka semakin kesini tingkatkan yang kita pikirkan, yang renungkan bukan hanya dari sisi tajwid saja, tapi maknanya. Karena yang utama Al-Quran diturunkan itu untuk dipikirkan maknanya, bukan sekedar hukum bacaannya. Ya, bukan sekedar hukum bacaannya. Baik, alhamdulillah selesai kita bahas 3 nasihat dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Nanti insyaallah kita di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan masih nasihat dari beliau ya. Masih nasihat dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.